Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Gendari Putra. Saya dari kelas 12 MIPA 6, nomor absen 25, SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Di dalam video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata pelajaran fisika dalam rangka ujian praktek dengan guru pembimbing saya, yaitu Ibu Mulia Rusmawati SPD. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas salah satu hukum fisika, yaitu hukum Oersted. Nah, hukum Oersted ini dikemukakan oleh fisikawan asal Denmark, yaitu Hans Christian Ørsted pada tahun 1820, teman-teman. Nah, bunyi dari teori hukum ini adalah si Ørsted ini menyatakan bahwa jika muatan listrik mengalir pada kawat penghantar konduktor, jadi misalnya ada kawat nih, nah itu dialiri arus listrik, tapi kawatnya ini kawat penghantar atau kawat konduktor yang bisa ngalirin arus listrik, maka akibatnya akan timbul gaya medan magnet di sekitar kawat berarus tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ada kawat nih, misalnya ada kawat yang dia itu konduktor terhadap listrik atau menghantarkan listrik, nah itu dialiri arus listrik, maka akan menghasilkan atau menimbulkan medan magnet di sekitar kawat berarus tersebut. Jadi di sekitar kawat itu akan muncul medan magnet. Itu kata si Ørsted. Nah, pada video kali ini kita akan membuktikan apakah benar teori hukum Ørsted ini. Yang sudah pasti benar ya, karena Ørsted sendiri sudah menguji. Jadi tujuan dari video ini dibuat adalah supaya siswa tahu apa teori hukum Ørsted, dan yang kedua agar siswa bisa mencoba atau membuktikan teori hukum Ørsted ini. Manfaatnya siswa bisa tahu apa itu hukum Ørsted, dan manfaat yang kedua siswa bisa mengetahui atau bisa membuktikan teori hukum Ørsted ini, begitu. Nah, pasti teman-teman udah pada pernah ya, siapa tahu ada yang udah ada yang udah mantau channel YouTube saya yang sebelumnya udah ngebahas hukum Ørsted ini. Nah, di sini ada yang beda, teman-teman. Apa yang beda? Nah, jadi untuk membuktikan hukum Ørsted ini diperlukan alat-alat, yaitu yang pertama ada lakban, terus yang kedua ada kawat tembaga, terus yang ketiga ada baterai. Nah, yang keempat ini nih yang beda. Yang di video sebelumnya saya menggunakan menggunakan silet untuk dijadikan sebagai kompas, dan sekarang saya punya kompasnya, teman-teman. Tara. Ya, ini kompasnya, teman-teman. Jadi saya udah punya kompasnya. Yang sebenarnya punya teman, saya pinjem gitu. Nah, jadi di video kali ini mari kita buktikan atau kita coba bunyi hukum Ørsted ini. So, gimana caranya? Langsung simak videonya. Oke, teman-teman. Langkah yang pertama itu kita kompas ini kita arahin jarumnya ke arah utara sama selatan. Jadi yang merah ini kita tunjukin ke arah utara atau kutub utara bumi, dan yang selatan ini kita arahin ke kutub selatan bumi. Nah, kalau misalnya udah tuh ya teman-teman, udah ini dia udah pas. Nah, sekarang yang langkah kedua, si kawat tembaga ini kita sambungin ke baterai. Ini ujung-ujungnya dengan ditempelkan menggunakan lakban supaya tidak lepas. Dan karena di sini saya merekamnya hanya satu orang, jadi saya pause dulu videonya. Nanti pas saya play udah kesambung gitu. Nah, oke teman-teman, sekarang udah nyambung antara kawat tembaga dan juga baterainya. Jadi langsung saja kita lakukan percobaan. Nah, sebenarnya dalam melakukan satu kali percobaan aja, yaitu satu perlakuan, yaitu dengan mengarahkan kutub positif baterai entah menuju ke utara ataupun kutub selatan bumi itu sudah bisa membuktikan apakah benar kawat ini yang dialiri arus listrik bisa menghasilkan magnet. Tapi di sini saya akan memberikan dua perlakuan, yaitu dengan menghadapkan positifnya dari baterai ini ke arah utara bumi, dan yang kedua dengan mengarahkan positifnya ke arah selatan bumi gitu. Oke, yang pertama langsung saja kita arahkan ke kutub utara bumi, kutub positif baterai dengan ke arah kutub utara bumi. Lihat apa yang akan terjadi. Nah, oke. Jarum kompas akan searah dengan jarum jam. Tuh. Nah, dan yang kedua kita arahkan ke
kutub selatan, si kutub positif baterainya ke kutub selatan bumi. Lihat apa yang akan terjadi. Dia menyimpang berlawanan arah jarum jam, begitu teman-teman. Oke, berarti percobaan kita berhasil. Berarti benar, orsted ini memang kawat tembaga yang dialiri arus listrik, yang kawat tembaganya ini bisa mengalirkan listrik. Apabila dialiri listrik, itu akan menimbulkan medan magnet dengan berubahnya atau terjadinya simpangan pada arah jarum kompas tersebut yang tadi kita sudah lakukan. Tapi di sini saya melakukan dua perlakuan yang tadi sudah saya sebutkan di video. Kenapa bisa terjadi searah dan juga berlawan seperti itu? Nah, itu terjadi karena yang pertama, apabila kita arahkan kutub positif baterainya ke arah kutub utara bumi, nah itu arusnya mengalir dari utara ke selatan, dari arah kutub utara bumi ke arah selatan bumi. Jadi dia bisa searah. Nah, apabila kita balik kutub positifnya ke arah selatan, nah itu arus listriknya mengalir dari selatan ke arah kutub utara bumi gitu. Jadi dia bisa berlawanan, jarum kompas itu bisa berlawanan arah jarum jam kayak gitu. Tapi kesimpulan teman-teman di sini berarti hukum Oersted itu benar teman-teman. Kalau misalnya ada kawat tembaga yang dia itu mengantarkan listrik, dikasih arus listrik, dan dia akan menimbulkan medan magnet. Berarti memang benar teori hukum Oersted ini. Begitu teman-teman. Oke, segitu saja videonya ya, mungkin semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Saya Dimas Gandhi Putra mengucapkan banyak terima kasih sudah menonton videonya, dan mohon maaf juga sekali lagi. Jadi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.